Bek andalan Alessandro Bastoni tidak memiliki niat untuk meninggalkan Inter Milan. Sebaliknya, sang pemain justru ingin terus melanjutkan kariernya bersama klub tersebut. Ketertarikan dari Barcelona memang ada, namun hingga kini belum memasuki tahap pembahasan lebih lanjut. Hal ini terjadi karena Bastoni masih berkeinginan untuk bertahan. Selain itu, penilaian yang diajukan oleh pihak Barcelona saat ini juga dinilai masih terlalu rendah. Pada pertandingan hari Minggu di Como, Bastoni kemungkinan akan kembali menerima siulan dari penonton, seperti yang terjadi di ajang Coppa Italia. Situasi ini juga dipengaruhi oleh kartu merah yang diterimanya saat membela tim nasional di Bosnia. Di sisi lain, Inter menunjukkan dukungan penuh kepada Bastoni. Dukungan tersebut datang dari manajemen, rekan setim, hingga para pendukung, termasuk pelatih Christian Cifu. Untuk mengetahui perkembangan masa depan Bastoni secara pasti, semua pihak masih harus menunggu hingga akhir musim, saat evaluasi menyeluruh akan dilakukan. Penampilan impresif Marcus Thuram saat menghadapi AS Roma kembali menempatkan penyerang asal Prancis itu di pusat proyek Inter Milan. Hal ini terjadi di tengah munculnya spekulasi mengenai kemungkinan kepindahannya pada musim panas mendatang. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, bahkan sebelum bergabung dengan tim nasional, Thuram sudah meningkatkan intensitasnya dalam latihan dan menunjukkan perubahan sikap, juga berkat peran pelatih Christian Cifu. Thuram disebut sangat merasakan dampak dari absennya Lautaro Martinez. Keduanya terakhir kali tampil bersama sebagai starter pada 14 Februari dalam laga Inter melawan Juventus. Saat kembali dipasangkan menghadapi Roma, performa Inter pun terlihat berbeda. Keduanya diperkirakan kembali tampil sebagai starter dalam laga melawan Como, dengan ambisi besar meraih Scudetto yang juga dapat menjadi dorongan menuju ajang Piala Dunia. Thuram sendiri, yang saat ini baru mengoleksi 8 gol di Liga, telah berjanji untuk mencapai 2 digit gol untuk musim ketiga secara beruntun. Sementara itu, kesempatan bagi Francesco Pio Esposito akan datang, namun belum dalam waktu dekat. Pelatih Christian Cifu berbicara kepada Sport Mediaset mengenai fase akhir musim serta situasi yang dialami Alessandro Bastoni. Menjadi pelatih Inter Milan berarti memiliki ambisi besar, ujar Cifu. Ia mengaku senang karena timnya memasuki 2 bulan terakhir kompetisi dengan peluang untuk meraih target yang diinginkan. Kami punya kewajiban untuk percaya bisa memenangkan semua yang masih tersisa, lanjutnya. Cifu juga menegaskan bahwa prinsip yang dipegangnya tidak dipengaruhi oleh ekspektasi publik. Prinsip saya melampaui narasi siapapun. Saya tidak mencoba berubah, saya selalu menjadi diri sendiri. Saya tidak merasa perlu membuat pernyataan besar atau mencari konflik, tambahnya. Mengenai Bastoni, Cifu memberikan pembelaan tegas. Alessandro tidak perlu dipulihkan secara psikologis, katanya. Ia menilai kritik yang diarahkan kepada sang pemain sudah berlebihan hingga menyerupai penghakiman publik. Saya justru berpikir mereka yang melakukan itu yang membutuhkan bantuan psikologis, tutup Cifu. Umar Solet dikabarkan hanya bisa direkrut dengan biaya 25 juta euro ditambah bonus berbasis performa, menurut laporan Messaggero Veneto. Hal ini berlaku meski kontraknya bersama Udinese masih berlaku hingga 2027. Situasi tersebut dipengaruhi oleh adanya kesepakatan antara pihak klub dan perwakilan pemain. Jika tidak ada tawaran yang memenuhi nilai tersebut, maka akan ditekan kontrak baru sementara dengan gaji lebih tinggi, yang akan menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi di klub serta memperpanjang masa kontraknya. Di Italia, Inter Milan menjadi klub yang paling serius menunjukkan minat dan bahkan telah meminta informasi kepada Udinese. Sementara itu, AC Milan juga sempat mendekati pemain tersebut pada musim lalu. Dan saat ini terdapat setidaknya 4 klub dari Premier League yang ikut memantau situasinya. Kabar kurang baik kembali menghampiri Inter Milan dan kaptennya Lautaro Martinez. Setelah sempat kembali dari cedera dan mencetak 2 gol melawan AS Roma, sang penyerang kini harus kembali menepi.
Lautaro menjalani pemeriksaan klinis dan instrumental di Istituto Humanitas di Rozzano. Dalam pernyataan resmi klub, disebutkan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan adanya masalah ringan pada otot soleus di kaki kiri. Kondisi penyerang asal Argentina tersebut akan dievaluasi kembali dalam beberapa hari ke depan. Namun ia dipastikan tidak akan tampil dalam laga tandang melawan Como. Antusiasme dan keyakinan yang sebelumnya berkembang di Spanyol terkait kepindahan Alessandro Bastoni ke Barcelona mulai memudar. Hal ini terlihat dari laporan terbaru media sport yang mulai menangkap sinyal berbeda dari Italia. Tekanan dari Barcelona terhadap sang bek sebenarnya masih kuat. Namun, berbeda dengan situasi sebelumnya, Bastoni kali ini tidak secara terbuka menolak kemungkinan untuk berganti klub. Meski demikian, seperti dilaporkan Corriere dello Sport, berbagai dukungan yang diterima Bastoni sebelum, selama dan setelah pertandingan melawan AS Roma membuat prioritasnya berubah. Kini, ia lebih condong untuk tetap bertahan di Inter Milan, tempat di mana ia merasa nyaman dan dekat dengan rumahnya. Walaupun begitu, daya tarik Barcelona tetap ada, terutama dari sisi finansial dan proyek ambisius yang ditawarkan. Bastoni juga menyadari bahwa kesempatan ini bisa menjadi peluang terakhir dalam kariernya. Untuk saat ini, keinginan pemain kelahiran 1999 tersebut untuk pindah memang tidak sekuat sebelumnya. Namun, bukan berarti kemungkinan itu tertutup. Menurut laporan Sport, melalui perwakilannya, Bastoni meminta agar kedua klub dapat mencapai kesepakatan secara baik-baik jika transfer benar-benar terjadi, demi menghindari perpisahan yang tidak harmonis. Di sisi lain, Barcelona dikabarkan tidak akan menunggu terlalu lama. Sebelum melakukan langkah akhir, klub asal Katalan itu disebut akan menanti hingga Inter memastikan gelar Scudetto. Jurnalis Gianluca Di Marzio tidak menutup kemungkinan adanya upaya baru dari Inter Milan untuk merekrut Ederson, gelandang milik Atalanta yang saat ini telah memiliki prakesepakatan dengan Atletico Madrid. Namun demikian, dalam podcast bersama tutomercatoweb.com, Di Marzio menjelaskan bahwa hingga kini belum ada kesepakatan ekonomi antara Atletico Madrid dan Atalanta. Situasi ini membuka peluang bagi klub lain untuk masuk, termasuk beberapa tim dari Premier League serta Inter yang kembali mencari informasi. Meski begitu, menurutnya, Inter kemungkinan sudah terlambat untuk mengejar transfer tersebut. Biaya tinggi yang dibutuhkan membuat peluang klub asal Milan itu untuk menyalip Atletico Madrid menjadi cukup sulit, mengingat klub Spanyol tersebut sudah jauh lebih maju dalam negosiasi dengan pemain asal Brazil itu. Di sisi lain, Di Marzio juga mengungkapkan rencana besar Inter pada bursa transfer musim panas mendatang. Ia menyebut bahwa klub akan melakukan setidaknya 5 perubahan dalam susunan pemain utama, menjadikan bursa transfer kali ini sebagai fase tidak hanya rekonstruksi, tetapi juga revolusi. Untuk mewujudkan rencana tersebut, Inter membutuhkan anggaran yang besar. Para petinggi klub seperti Piero Ausilio, Dario Basin, dan Giuseppe Marotta dituntut untuk menyeimbangkan keuangan klub. Fokus utama Inter adalah mendatangkan 2 gelandang. Salah satu opsi adalah kembalinya Alexander Stankovic dari klub Bruges yang nantinya akan dievaluasi apakah masuk ke skuad utama atau kembali dipinjamkan. Selain itu, nama Ederson tetap menjadi salah satu target yang menarik perhatian klub. Luciano Spalletti resmi memperpanjang kontraknya bersama Juventus hingga 2028. Kabar tersebut pertama kali disampaikan langsung kepada para pemain. Spalletti menegaskan keputusannya diambil setelah mengenal tim lebih dekat dan terkesan dengan kekompakan skuad. Ia juga menyoroti tanggung jawab besar untuk menghadapi tantangan ke depan dan membanggakan para pendukung Juventus.